saya Nirmala Dwi Chandrawati dengan NIM 2302211001005 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang biaya relevan dan tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sultansyah SEMAKCA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya. Dalam konteks pengambilan keputusan, penting untuk membedakan antara biaya relevan dan tidak relevan. Memahami perbedaan ini dapat membantu seorang manajer fokus pada informasi yang mempengaruhi keputusan. Salah satu kesalahan yang paling umum adalah memasukkan biaya yang tidak perlu ke dalam analisis. Oleh karena itu, manajer harus memeriksa biaya dan mempertimbangkan jangka panjang dari setiap keputusan untuk mencapai hasil terbaik. Yang pertama, ada biaya relevan. Biaya relevan merupakan biaya yang berbeda-beda tergantung pada keputusan yang diambil. Keputusan terkait biaya ini sangat penting karena mempengaruhi hasil keuangan dan mengurangi kecurangan. Berikut ada beberapa jenis biaya relevan yang dipertimbangkan dalam proses penentuan. Yang pertama, ada biaya tetap, biaya variabel, biaya marginal, biaya peluang, biaya darurat, dan juga biaya overhead. Berikut ini penjelasan dari beberapa jenis biaya relevan yang dipertimbangkan dalam proses penentuan. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya-biaya ini ditentukan terlepas dari jumlah produk yang diproduksi atau layanan yang diberikan. Seringkali biaya tersebut dianggap tidak terkait dengan keputusan yang dibuat jangka pendek karena tidak berubah. Namun, mungkin relevan dalam pengambilan keputusan dalam waktu yang jangka panjang. Lalu poin yang kedua yaitu biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang jumlahnya berubah, naik atau turun sesuai dengan volume operasional perusahaan dan jasa yang diproduksi atau diserahkan. Harga yang berbeda dianggap wajar karena berubah berdasarkan hasil. Yang ketiga ada biaya marginal. Biaya marginal merupakan biaya tambahan untuk memproduksi dan memasok unit tambahan suatu produk atau jasa. Biaya marginal penting dalam menentukan apakah produk atau jasa lain menguntungkan. Yang keempat ada biaya peluang. Nilai pada biaya ini dikorbankan ketika memilih satu pilihan dibandingkan pilihan lainnya. Meskipun tidak selalu mudah untuk mengukur secara akurat, biaya peluang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima ada biaya darurat. Biaya darurat merupakan biaya yang meningkat terlepas dari keputusan yang diambil dan tidak dapat ditutupi. Hal ini sering dianggap tidak relevan dalam pengambilan keputusan karena tidak dapat diubah. Lalu yang keenam ada biaya overhead. Biaya overhead merupakan biaya yang berhubungan dengan operasional umum perusahaan, tidak terhubung dengan produk atau jasa. Biaya-biaya di atas mungkin sudah termasuk biaya operasional, listrik, atau sewa. Sulit untuk secara akurat menghubungkan biaya-biaya ini dengan suatu produk atau jasa. Berikut ini analisis sebelum mengambil keputusan terkait biaya relevan, yaitu ada waktu memperluas. Hal ini merujuk pada biaya yang terlibat dalam keputusan untuk memperluas, di mana biaya dapat meningkatkan sejalan dengan proses peningkatan. Misalnya, satu keluarga memiliki bisnis rumahan dan mempunyai produk dan memerlukan waktu tambahan sebelum diperjualbelikan. Apabila biaya meningkat akibat bertambahnya waktu produksi dan melebihi potensi keuntungan, maka produk tersebut mungkin tidak layak untuk diproduksi. Dalam hal ini, biaya relevan mencakup gaji yang dibayarkan untuk tenaga kerja yang dibutuhkan karena waktu produksi yang bertambah. Lalu yang kedua ada sumber daya untuk peningkatan. Ini berkaitan dengan biaya relevan yang mencakup semua sumber daya yang diperlukan sebelum membuat keputusan, seperti tenaga kerja, upah, dan bahan baku berpengaruh pada nilai biaya diferensial dalam proses produksi.
Lalu yang ketiga ada waktu ke pasar. Hal ini adalah biaya relevan yang berkaitan dengan lamanya waktu pengiriman. Hal ini menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan produk dan ketersediaan di pasar. Aspek ini menentukan waktu yang berdampak pada penjualan dan biaya. Lalu yang keempat ada pengamatan kinerja. Ini merupakan keputusan yang bertujuan untuk menilai apakah suatu pilihan lebih efektif dibandingkan pilihan lainnya. Tergantung pada cara keputusan dibuat, biaya yang diperlukan akan bervariasi. Hal ini penting karena konsumen dan investor cenderung tidak mendukung bisnis yang beroperasi dengan buruk atau membuat keputusan yang berdampak negatif pada kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. Mengapa biaya relevan sangat penting bagi bisnis? Biaya relevan merupakan peran krusial karena mempengaruhi keputusan terkait keuangan sekarang dan pertumbuhan keuangan di masa mendatang. Seringkali, keputusan ini memerlukan analisis mendalam sebelum diambil. Lalu yang kedua ada biaya tidak relevan. Biaya tidak relevan merupakan biaya yang tidak berpengaruh pada keputusan yang diambil. Biaya ini seharusnya tidak diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan karena sifatnya tetap. Ada 3 jenis sifat biaya tidak relevan. Yang pertama, apapun pilihan yang diambil, biaya tidak berubah dan bersifat tetap. Yang kedua, biaya ini tidak dapat dikembalikan jika sudah dibelanjakan. Yang ketiga, biaya ini tidak bisa berlaku untuk biaya alternatif. Lalu, apa itu pengambilan keputusan? Proses pengambilan keputusan melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur. Pengambilan keputusan dapat ditinjau dari 2 sisi. Yang pertama, penentuan tujuan yang mencerminkan rencana tujuan. Yang kedua, kesepakatan sesuai tindakan yang nyata. Peran biaya relevan terhadap pengambilan keputusan. Jadi, biaya ini memiliki peran penting terkait pengambilan keputusan karena membantu manajer dalam mengevaluasi dampak finansial dari setiap pilihan. PT Bintang Utara menghasilkan produk mainan anak-anak. Karena perusahaan ini masih perusahaan baru dan berskala kecil, maka perusahaan ini tidak mampu menyewa ruangan toko untuk menjual barang produksinya. Untuk memasarkan produknya, perusahaan menunjuk perantara yang digaji sebesar 10% dari nilai penjualan. Produk itu sendiri dijual dengan harga Rp150.000 per unit. Informasi biaya produksi per unit adalah sebagai berikut. Untuk bahan baku senilai Rp25.000, BTKL senilai Rp11.000, BOP variabel Rp15.000, BOP tetap Rp50.000, dan total seluruh biaya manufaktur adalah Rp101.000. Perusahaan memiliki kapasitas produksi sebesar 200 unit, namun saat ini perusahaan hanya membuat dan menjual produk sebanyak 75.000 unit. Saat ini ada pesanan dari seorang agen penyalur sebesar 100.000 unit dengan harga Rp80.000 per unit, dan pembeli ingin menempelkan logo perusahaan pada produk tersebut. Tambahan biaya bahan baku untuk membuat produk pesanan khusus tersebut di luar biaya bahan baku normal sebesar Rp3.800 per unit. Selain itu, perusahaan juga perlu membeli peralatan sebesar Rp500 juta. Pembelian peralatan ini hanya dilakukan untuk membuat produk ini saja. Setelah itu dibiarkan menganggur. Instruksinya yaitu yang pertama, berikan rekomendasi apakah perusahaan menerima pesanan khusus tersebut atau tidak. Dan nomor 2, jika pesanan diterima, hitunglah kenaikan laba bersih perusahaan. Berikut untuk jawabannya. Yang pertama ada bahan baku senilai Rp25.000 dikali Rp75.000 sama dengan 1M875 juta. Untuk tenaga kerja Rp11.000 dikali Rp75.000 sama dengan 825 juta. Lalu BOP variabel Rp15.000 dikali Rp75.000 sama dengan 1M125 juta. Untuk tambahan
tambahan biaya sebesar 3.800 dikali 75.000 sama dengan 285 juta. Nah, untuk hasil keseluruhan 4M110 juta. Lalu pendapatan relevan itu 800.000 dikali 75.000, hasilnya adalah 6 juta, dan selisih kenaikan laba senilai 1M890 juta. Lalu contoh soal yang kedua, PT Gladiol saat ini memproduksi komponen sebanyak 8.000 unit per tahun. Komponen ini digunakan untuk memproduksi beberapa produk. Harga pokok per unit untuk komponen adalah sebagai berikut. Untuk bahan baku senilai 19.000, tenaga kerja 9.000, BOP variabel 4.000, BOP tetap 6.000. Total keseluruhan yaitu senilai 38.000. Dari seluruh BOP yang dibebankan ke komponen senilai 9.600.000 diantaranya adalah BOP tetap dan sisanya adalah BOP tetap bersama. Saat ini ada tawaran dari seorang pemasok yang menjual komponen sejenis dengan harga 36.000 per unit. Apabila perusahaan memutuskan membeli, maka fasilitas produksi untuk komponen tidak dimanfaatkan. Untuk instruksinya, tentukan alternatif terbaik yang harus dipilih oleh perusahaan. Berikut untuk jawabannya, yaitu untuk yang membuat bahan bakunya 19.000 dikali 8.000 berjumlah 152 juta rupiah. Untuk tenaga kerja 72 juta rupiah, BOP variabel 32 juta rupiah, untuk BOP tetap 9.600.000, dan untuk membeli harga beli senilai 288 juta, total keseluruhan 288 juta. Lalu total untuk biaya pembuatan senilai 260.600.000 rupiah. Selisih antara biaya pembuatan dan biaya pembelian senilai 22.400.000, atau manfaat jika membeli biaya terhindarkan senilai 33.200 dikali 8.000 berjumlah 265.600.000, dan pengorbanan jika membeli 36.000 dikali 8.000 senilai 288 juta. Nah, selisih keduanya yaitu 22.400.000. Jadi kesimpulan pada presentasi kali ini adalah penetapan harga yang tepat memegang peranan penting dalam keputusan pesanan khusus karena membantu perusahaan mengevaluasi dampak finansial dari setiap item. Manajer dapat menentukan harga pembelian tepat dan menghindari biaya yang tidak perlu dengan mempertimbangkan semua jenis biaya, seperti biaya tetap, biaya variabel, biaya tambahan, dan biaya lanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.